Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, baik ya, jumpa lagi ya dengan Pak Reski, tentunya di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, untuk pertemuan hari ini ya, kita akan melanjutkan materi kita di semester genap ini ya. Dan pekan lalu ya, kalian sudah melaksanakan agenda penilaian tengah semester kedua ya, atau tengah semester genap. Ya, semoga kalian dapat memperoleh hasil yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, langsung saja kita langsung ke materinya. Hari ini kita akan belajar terkait keberagaman jenis kegiatan ekonomi di masyarakat Indonesia ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita harus tahu nih, apa itu keberagaman ekonomi ya. Di layar sudah Bapak tampilkan untuk slide-nya. Keberagaman ekonomi adalah kondisi di mana terdapat banyak jenis kegiatan ekonomi dari para pelaku ekonomi di masyarakat ya. Oke, lanjut. Kemudian Indonesia sendiri ya, merupakan negara yang jumlah penduduknya tergolong besar ya. Kita masyarakatnya tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke ya, semuanya terdapat sekitar 17.000 pulau ya, dan kita termasuk dalam kategori penduduk yang besar seperti itu. Dan itu berpengaruh juga kepada beragamnya kegiatan ekonomi di penduduk Indonesia itu sendiri ya. Oke, kemudian di sini Pak Rizky ada sebuah pertanyaan, bagaimana contoh keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia? Ya, mungkin kita akan menemuinya dalam kehidupan sehari-hari ya, tapi kadang kita nggak sadar ya, seperti itu. Ternyata itu semua tergolong dalam keberagaman ekonomi kayak gitu. Oke, kita langsung saja. Oke, yang pertama ya, di sini Bapak akan mencontohkan keberagaman ekonomi yang ada di masyarakat Indonesia ya. Untuk yang pertama ya, dari gambar yang Bapak tampilkan di sini ada gambar ya, situasi pasar ya, dimana banyak pedagang. Ya, ini salah satu bentuk keberagaman juga ya dalam ekonomi kita. Ya, ini berada di pasar, berarti antara penjual dan pembeli ya. Kemudian luas wilayah Indonesia yang sebagian besar diisi oleh laut ya gitu ya. Kita punya hasil laut yang sangat-sangat melimpah. Makanya untuk masyarakat yang ada di pesisir atau di sekitar laut, mayoritas mereka mata pencahariannya adalah nelayan ya. Mereka menangkap ikan dari hasil laut mereka seperti itu. Terus kemudian kita juga sebagai negara agraris ya, di mana pertanian sebagai sektor ya yang utama dalam masyarakat Indonesia ya, seperti itu. Dalam hal ini Pak Resi contohkan di sini adalah petani ya yang menanam padi seperti itu. Terus selanjutnya, di sini contoh keberagaman ekonomi di masyarakat Indonesia yang selanjutnya adalah kaitannya dalam bidang jasa ya. Yang pertama di sini misal seorang guru ya. Nah, ini kategori dalam hal jasa, dalam hal kependidikan. Kemudian mungkin untuk yang laki-laki nih, yang anak-anak putra ya, ketika kita cukur rambut ya, motong rambut kita datang ke salon atau ke barbershop ya, itu kategori
dalam hal jasa juga. Terus kebetulan di wilayah kita ya, khususnya di Kabupaten Tangerang, itu termasuk salah satu wilayah memang banyak industrinya ya, kawasan pabrik, kawasan industri. Ya Parsi contohkan di sini banyak sih ya pabrik-pabrik yang ada di sekitaran kita ya. Ya kalau yang ada di gambar, yang ada di slide Parsi contohkan kayak industri dari pabrik otomotif ya, pabrik mobil seperti itu. Kalau di wilayah kita kan juga banyak, salah satunya ada pabrik dari tekstil ya, kemudian makanan dan minuman ya juga banyak, terus ada kimia juga ya, ada semuanya di sini. Oke, kita lanjut lagi ya, dan itu merupakan contoh hanya sebagian saja ya, sebenarnya masih banyak lagi seperti itu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah pentingnya keberagaman jenis kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Ya, jadi di sini keberagaman jenis ekonomi di Indonesia memberikan banyak manfaat bagi masyarakat ya. Jadi dengan jenis usaha kegiatan ekonomi yang beragam, masyarakat dapat saling bekerja sama ya antar satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, karena setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan satu sama lain kayak gitu. Ya, mungkin di daerah tadi disampaikan di daerah pegunungan ya, mereka ingin ya misal membeli kayak ikan segar ya, karena di daerah pegunungan kan mayoritas pasti petani ya, menghasilkan sayuran dan sebagainya. Begitupun di wilayah pesisir atau pantai, kalau dia ingin mendapatkan sayur ya dia harus memasok dari daerah lainnya. Jadi satu sama lain saling melengkapi ataupun kerjasama ya. Nah di sini Parsi akan contohkan juga ya kerjasama dalam hal ekonomi. Yang pertama di sini Parsi contohkan ada pedagang sapi ya. Nah, pedagang sapi di sini dia juga bekerja sama ya dengan jasa transportasi ya, dalam hal ini kayak truk ya, untuk mengangkut atau mendistribusikan sapi-sapinya kepada pelanggannya seperti itu. Jadi ada jasa yang mengantar ya, dalam hal ini transportasi. Jadi pedagang sapi bekerja sama dengan jasa transportasi. Kemudian tidak sampai di situ ya. Jasa transportasi di sini juga ada order atau pesanan ya, biasanya misal dari para pedagang daging ya yang akan diolah seperti itu. Jadi didistribusikan ke para pedagang-pedagang daging yang ada di pasar ya, sebelum diperjualbelikan kepada konsumen. Nah, terus tidak sampai di situ juga ya. Nah, pedagang dagingnya di sini ya juga akan bekerja sama ya dengan pelaku-pelaku usaha lainnya ya. Contoh di sini Pak Reski contohkan pedagang bakso ya. Bakso-bakso yang kita makan ya itu merupakan suatu rangkaian kegiatan ekonomi ya, kerjasama dari keseluruhan seperti itu. Jadi sebelum diolah menjadi bakso ya, pedagang bakso ini pasti akan ya ke pasar untuk membeli daging sebagai bahan dari baksonya seperti itu. Jadi antara pedagang sapi, kemudian jasa transportasi, kemudian pedagang daging di pasar, kemudian pedagang bakso di sini ya, semuanya saling berkaitan ya, saling berhubungan dan saling melengkapi dalam hal kerjasama ekonomi ya. Coba misal di sini nggak ada pedagang sapinya ya, nanti yang jasa transportasi juga dia nggak akan bisa kerja ya. Begitupun misal kita ingin mengkonsumsi bakso ya, kalau dagingnya nggak ada ya nanti kita nggak bisa makan bakso ya, terutama yang daging sapi seperti itu. Jadi satu sama lain saling membutuhkan, dalam hal ini harus bekerja sama atau gotong royong ya. Itu contoh real dalam kehidupan sehari-hari ya.
Oke, kita lanjut. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman di lingkungan sekitar kita. Nah, kita kan tadi udah tahu ya. Jadi keberagaman dari ekonomi masyarakat Indonesia kan sangat-sangat beragam, ya. Kita tidak boleh mengejek atau memandang rendah ya. Dalam hal kayak tadi kan berkaitan dengan mata pencaharian ya. Kita tidak boleh mengejek satu sama lain ya, tapi kita harus punya rasa toleransi ya, saling menghormati, saling menghargai ya satu sama lain, seperti itu ya, seperti yang ada di semboyan ya dari negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa ya. Kemudian sikap saling menghargai dan menghormati ya sangat diperlukan untuk menjaga kerukunan kayak gitu ya. Baik, anak-anakku semuanya sudah paham ya. Nah, kita akan lanjutkan. Kemudian sikap ya menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat. Yang pertama, membayar sesuai dengan harga barang atau jasa ya. Ya, kita emang boleh menawar ya, tapi kita jangan menawar dengan harga yang terlalu di bawah pasaran seperti itu ya. Jadi kita menawar ya memang tidak terlalu itu tadi, tidak terlalu rendah ya harganya, tapi kita bisa memperkirakan ini kira-kira harganya pas atau enggak, seperti itu. Kemudian menjaga kebersihan sehingga meringankan pekerjaan petugas kebersihan. Ya, misal kita sedang berkegiatan ya, dimanapun berada, di tempat-tempat umum, di fasilitas umum, misal kita pergi ke taman ya, kemudian kita di situ membawa jajan, kita udah selesai memakan jajannya, nah bekas atau sisa-sisa sampahnya ya kita buang ke tempat sampah ya. Kemudian memberi kritik dan saran secara santun terhadap hasil pekerjaan orang lain. Nah, misal kita ingin memberikan masukan ya kepada seseorang terkait dengan hasil pekerjaannya dengan bahasa yang santun ya, tidak meledek seperti itu. Jadi orang yang kita berikan masukan juga tidak tersinggung ya, seperti itu, yang akan malah menjadikan konflik kalau kitanya memberikan kritik secara marah-marah mungkin ya, dengan menyinggung seperti itu. Jadi harus berhati-hati. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Rizky ucapkan ya. Pak Rizky akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.